Salam, salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Judul firman Tuhan hari ini adalah pengampunan yang memerdekakan. Saudara, masalah hidup orang percaya bukan hanya sekedar sakit penyakit, bukan hanya sekedar keuangan, bukan hanya sekedar masalah rumah tangga, tapi masalah krusial orang percaya adalah pengampunan. Kita tidak bisa bilang mengasihi, tapi kalau kita tidak bisa mengampuni. Karena kasih dan pengampunan itu harus berjalan beriringan. Kasih dan pengampunan itu satu hal yang harus dilakukan secara bersama-sama. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, perselisihan, pertengkaran, keributan, salah paham suami istri, teman, saudara, disebabkan karena tidak bisa mengampuni. Kita akan belajar dari seorang yang luar biasa memiliki hati yang lapang, yang namanya adalah Yusuf. Yusuf mengalami hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya karena ulah saudara-saudaranya. Bagaimana saudaranya membenci dia karena tindakan pilih kasih seorang ayah membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kalau kita baca dari Kejadian 37, Yusuf itu sudah mulai dibully, sudah mulai dipojokkan, sudah mulai tidak diterima. Setiap kali berjumpa dengan Yusuf, muka saudara-saudaranya tidak enak banget karena benci sama Yusuf. Tapi yang luar biasa begini, Yusuf memiliki pengampunan yang sempurna sehingga dia bisa mengampuni saudaranya dan tetap mengasihi saudaranya. Satu saat saya selesai pelayanan, saya khotbah tentang pengampunan. Tiba-tiba ada seorang ibu katakan begini, Bu Dewi, kalau bicara mengampuni itu mengampuni kan enak, kalau khotbah enak, tapi melakukannya kan susah. Anda bisa ngomong, tapi kalau posisi Anda seperti saya, apakah Anda bisa mengampuni? Saya katakan begini, Bu, memang sulit untuk mengampuni, tapi ketika kita mau belajar, percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Tiba-tiba ketika saya jawab pertanyaan ibu itu, Roh Kudus berikan saya pewahyuan. Mengapa sebagai orang percaya kadang-kadang kita susah untuk mengampuni? Yang pertama, karena melihat yang namanya bobot dosa atau jenis dosa. Kalau misalnya karena mencuri mangga, bisa mengampuni, mudah sekali. Tapi kalau dosa yang besar, Bu Dewi nggak tahu. Sakit hati saya, dia jahat sama saya, dia mengambil suami saya. Saya bilang begini, kalau kita lihat jenis dosa, kita akan susah untuk mengampuni. Terus yang kedua, kenapa orang Kristen susah untuk mengampuni? Karena melihat yang namanya frekuensi dosa. Kesalahan yang diulang berkali-kali akan sulit untuk orang bisa mengampuni. Salah satu contoh, misalnya orang dibohongi 1 kali, tidak apa-apa. 2 kali, tidak masalah. 3 kali mengampuni. 4 kali mungkin begini. Kamu dan saya selesai sampai di sini. Orang susah untuk mengampuni kesalahan yang sama yang diulang-ulang. Terus yang ketiga, kenapa sebagai orang percaya kadang-kadang kita susah untuk mengampuni? Karena melihat yang namanya rentang waktu dosa. Maksudnya apa? Kesalahan yang sudah terjadi 10 tahun lalu, 5 tahun lalu masih diungkit, masih dibangkit-bangkit. Selama kita mengungkit, hati kita akan terasa sakit. Seandainya Yusuf katakan begini, kakak nggak tahu ya, ketika aku menangis di sumur itu, kakak nggak punya perasaan, kakak nggak punya belas kasihan sampai jual aku ke orang asing. Seandainya Yusuf ungkit hal-hal yang lalu, pastikan Yusuf tidak bisa mengampuni. Tapi yang luar biasa,
ketika Yusuf putuskan untuk mengampuni, dia bukan hanya melupakan, tapi tidak memberikan celah untuk hatinya sakit kembali. Sebagai orang percaya, kita harus mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Karena ketika kita berdosa, kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, ketika kita mengaku dosa, Tuhan mengampuni kita. Kalau Tuhan mengampuni kita, mengapa kita sulit untuk mengampuni? Terus yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena hukum Tuhan adalah hukum keadilan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Matius 6 ayat 14 sampai 15 catat, kalau kita bisa mengampuni, Tuhan juga mengampuni kita. Saudara, belajar untuk mengampuni. Walaupun sakit, walaupun sulit, tapi tugas kita sebagai orang percaya, jangan biarkan amarah, dendam, kesal yang berkepanjangan. Hidup ini kesempatan. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, ampuni orang-orang yang pernah bersalah sama kita, yang pernah melukai kita. Markus 11 ayat 25 katakan begini, ketika kamu berdoa, ada hal-hal yang tidak benar dalam hatimu, ampuni orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Jangan simpan amarah, jangan simpan dendam, karena iblis bisa pakai amarah kita, dendam kita untuk membuat iman kita semakin jatuh, iman kita semakin down. Waspada, berikan pengampunan, maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Satu saat saya itu pelayanan di luar pulau Jawa. Saya dengan tim saya mendoakan seorang ibu. Saya tanya, mau doakan apa Bu? Doakan kesehatan saya. Baik. Didoakan apa lagi? Anak saya Bu masih mabuk minum. Doakan. Baik. Masih ada yang mau didoakan? Doakan saya Bu, saya susah untuk mengampuni suami saya. Hati saya pahit sama suami saya. Baik, saya tanya, suami ibu ada di rumah atau lagi bekerja? Dia bilang gini, suami saya sudah meninggal Bu 3 tahun lalu. Saya kaget, suaminya sudah meninggal, tapi sakit hatinya masih dipelihara sampai hari ini. Terus saya tanya, kenapa ibu masih pelihara kepahitan, kemarahan? Dia bilang begini, ibu tahu enggak, setiap kali saya ingat suami saya, ketika saya di dapur, kami pernah bertengkar, suami saya pukul saya masih ingat ketika saya berdua di ladang, dia marah sama saya, dia dorong tubuh saya, hati saya pahit Bu, doakan saya. Saya bilang begini, ibu, keputusan untuk mengampuni, itu keputusan hati ibu. Selama ibu bertahan dengan kemarahan, tidak akan pernah yang namanya mengalami kemerdekaan dalam jiwa dan roh ibu. Dia bilang gini, sulit ibu, belajar ya. Ketika saya doakan, dia katakan gini, Roh Kudus, aku gak mampu mengampuni suamiku, tapi hari ini tolong aku untuk aku bisa mengampuni suamiku. Saudara, kalau masih ada PR dalam hidup saudara, kemarahan, karena kesalahan masa lalu, mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, berikan pengampunan. Saya ini suka falsafahnya orang Jawa itu saudara. Ketika orang Jawa itu berselisih, bertengkar hebat, pernah berkata begini, sampai mati aku gak mau lihat muka kamu. Tapi yang luar biasa begini, ketika hari raya besar, mungkin hari Natal, mungkin hari raya yang lain gitu, mereka berpelukan seperti Teletubbies, seolah-olah lupa bahwa pernah terjadi perselisihan antara mereka. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Yesus yang sudah mengampuni kita, itu cukup bagi kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Pesan Yesus di atas salib katakan begini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Miliki kerendahan hati untuk bisa mengampuni, sehingga jiwa kita merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Salam.